Iya mas, aku memang hanya orang kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Ini part 2-nya ya bun, semoga terhibur. Ekspresi mami langsung berubah tidak suka karena ditegur oleh papi. Mami melirik tajam ke arahku. Aku hanya bisa menunduk, tak berani melihat ke arah mami. Tak lama kemudian, makan malam kami sudah selesai. Papi mengajak pulang, karena kata papi dia sudah lelah. Papi, mami, kita pulang duluan ya, biar Bang Satria sama Kak Nabila pulang berdua, kata Ica memberi usul. Ide bagus tuh. Ayo nak, kamu yang nyetir ya. Papi udah capek banget nih, kata papi ke Ica. Siap pi, jawab Ica sembari bersikap hormat. Entah mengapa seketika aku langsung panik. Apakah Mas Satria mau pulang berdua bersamaku? Aku kok takut kalau ditinggal olehnya ya. Tapi aku tak bisa menolak. Kasian juga papi. Kalau sampai aku bersikap begini, pasti dia kepikiran nanti. Ya udah Sat, kami pulang duluan ya. Lagian kan kamu juga bawa mobil sendiri, kata papi ke Mas Satria. Iya pi, aman, jawabnya santai. Papi, mami, Ica dan Al pulang duluan. Kini tinggallah aku dan Mas Satria. Aku canggung, tidak tahu mau bicara apa. Kamu mau di sini atau pulang? Kata Mas Satria bertanya dengan nada yang tidak enak. Pulang aja mas, jawabku. Aku masih tetap menunduk. Rasanya tak berani menatap suamiku itu. Tapi kamu pulang sendiri ya, soalnya aku mau pergi dengan Bunga. Spontan, aku langsung mendongak ke arah Mas Satria. Benarkah yang ia katakan ini? Aku disuruh pulang sendirian. Padahal aku belum genap 2 hari tinggal di kota ini. Mas, tapi aku nggak tahu harus pulang pakai kendaraan seperti apa, jawabku. Dan siapa Bunga? Tanyaku lagi. Mas Satria langsung tertawa. Tertawa mengejek tentunya. Kamu itu benar-benar bodoh dan kampungan ya. Bisamu apa sih? Pulang saja tidak tahu. Dasar bodoh, kata Mas Satria menghinaku. Aku langsung menangis. Perih sekali hatiku dihina oleh suamiku sendiri. Kamu tidak perlu tahu siapa Bunga. Yang jelas, Bunga adalah wanita yang aku harapkan, bukan kamu. Kalau bukan karena papi, aku tak akan menikahimu, kata Mas Satria tegas. Kata-kata itu sukses menusuk jantungku. Sakit sekali. Dia benar-benar tidak menginginkanku. Bahkan Mas Satria dengan terang-terangan mengakui bahwa dia punya wanita lain yang ia harapkan. Mas, aku mohon jangan begini. Berilah aku kesempatan supaya aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku. Tolong mas, kataku memohon. Aku tak tahu lagi harus bagaimana. Karena aku tidak mau kalau suamiku sampai berbuat gila dengan wanita lain. Itu dosa. Apalagi kalau aku membiarkannya. Aku akan ikut dosa juga. Mau seperti apa kamu memohon? Dan secantik apapun kamu berdandan, merubah penampilanmu, aku tidak akan tertarik padamu, Nabila. Karena kamu bukan wanita yang aku mau. Hanya Bunga wanita idamanku, bukan kamu, kata Mas Satria lagi. Hatiku semakin sakit. Tak kusangka ini akan aku alami. Ternyata keputusan yang aku ambil salah. Mas, kita sudah menikah. Mau apapun alasannya, kita sudah sah di mata Tuhan dan negara. Tolong jangan seperti ini, ucapku dengan linangan air mata. Aku tidak peduli Nabila. Mau kita sudah sah di mata hukum dan agama, aku tidak peduli. Bagiku, Bungalah cintaku, bukan kamu. Sayang, panggil seseorang. Sontak, kami berdua langsung menoleh ke sumber suara itu. Tiba-tiba datang seorang wanita menggunakan gaun berwarna merah. Potongannya sangat pendek, bahkan jauh sekali dari lututnya. Aku yang perempuan saja melihatnya risih, apalagi yang laki-laki. Tapi sepertinya ini adalah wanita yang disebut Bunga oleh Mas Satria. Hai sayang,
Aku rindu sama kamu, kata suamiku, kemudian memeluk wanita itu di hadapanku. Aku juga kangen sama kamu, sayang. Sudah berhari-hari kita tidak bertemu, balas wanita itu, kemudian mencium Mas Satria. Ya Allah, hatiku benar-benar perih. Bahkan saat ini aku hanya bisa memejamkan mataku, berharap kalau semua ini hanya mimpi. Oh, ini ya, wanita yang dinikahkan denganmu? Tanya wanita itu ke Mas Satria. Iya sayang, lihatlah penampilannya. Sama sekali tidak menarik, tidak sepertimu, kata Mas Satria memuji wanita itu. Bahkan Mas Satria sengaja membelai rambut wanita itu di hadapanku. Dibuat semesra mungkin mereka berdua. Ya, tentu aku cemburu. Meskipun aku belum benar-benar mencintai Mas Satria, tapi aku ini istrinya. Aku berhak cemburu ketika melihat suamiku bersama wanita lain. Kalian itu tidak tahu malu ya? Kamu itu suamiku. Dan kamu siapa? Berani-beraninya menyentuh suamiku? Kataku dengan tegas. Entah dapat kekuatan dari mana. Aku bisa mengatakan kalimat itu. Sayang, lihat wanita itu. Dia menghina aku. Adu wanita murahan itu ke suamiku. Aku muak sekali melihat gayanya yang manja. Bahkan ia bergelayut di lengan Mas Satria. Jaga ucapanmu, Nabila. Kamu itu tidak ada apa-apanya dibandingkan Bunga. Kamu itu beda kelas sama dia, kata Mas Satria menghina aku. Iya mas, aku memang beda kelas dengan wanita murahan ini. Karena aku adalah istri yang kamu nikahi secara sah. Sementara dia hanya wanita murahan yang mau kamu sentuh tanpa diberi status, kataku tegas. Iya, ku jawab perkataan suamiku itu. Bukan bermaksud ingin membantah, tapi aku hanya membela harga diriku. Ku tegaskan sekali lagi padamu, Nabila. Jaga ucapanmu. Mas Satria berkata dengan tegas. Ia juga mencekal pergelangan tanganku dengan sangat keras, hingga aku merasakan sakit. Lepas, mas, kataku berusaha melepaskan cekalan Mas Satria. Ini belum seberapa. Kalau kamu berani menghina Bunga, nyawamu yang akan kuhilangkan, ancam Mas Satria. Kemudian menggandeng tangan wanita itu pergi dari hadapanku. Aku langsung terduduk lemas di kursi. Tak sanggup rasanya. Kenapa semua ini harus terjadi pada aku? Kupikir hanya tak dicintai saja, tapi ternyata Mas Satria malah memilih pergi bersama wanita lain. Aku langsung mengambil tasku dan menyusul mereka berdua. Kini kami sudah berada di parkiran mobil. Berhenti mas, teriakku menahan mereka berdua. Ada apa lagi? Apa kamu sudah siap untuk pergi dari dunia ini? Jawab Mas Satria. Kalau memang itu sudah jadi takdirku, aku siap mas. Tapi satu hal yang ingin aku katakan padamu. Kalau kamu menyenangi wanita ini karena penampilannya, aku juga bisa. Tapi aku tak bisa mas. Kalau melakukannya di hadapan banyak orang, aku hanya bisa melakukannya di hadapan kamu seorang. Karena kamu yang berhak melihat auratku, bukan pria lain. Kataku tegas menjawab ucapan Mas Satria. Tidak ada rasa takut lagi di hati ini. Yang ada hanya pemikiranku untuk membela harga diriku. Dan aku hanya berusaha mempertahankan pernikahanku yang baru seujung kuku ini. Mereka berdua tertawa dengan sangat keras. Tentu tertawa meledek lagi. Lihat sayang, wanita yang kamu nikahi, dia masih berusaha agar kamu mencintainya. Tapi tentu kan kamu tidak mungkin mau sama dia, kata wanita yang bernama Bunga itu. Nama Bunga terlalu indah baginya, karena namanya tidak sesuai dengan kelakuannya. Iya sayang, tentu aku tidak akan pernah tertarik olehnya. Penampilannya saja begitu, dan kurasa kulitnya tidak semulus kulitmu. Dia kan tidak pernah perawatan. Dia saja dari kampung, bajunya saja murahan. Mana bisa dia perawatan seperti kamu? Pasti kulitnya kusam dan menjijikkan. Aku saja membayangkannya sudah geli, kata Mas Satria menghinaku. Tapi aku tidak gencar. Aku tidak akan pernah berhenti membela harga diriku. Baik mas, kalau kamu tidak percaya bahwa aku bisa melebihi wanita ini, silahkan malam ini kamu pulang pukul 12. Akan kutunjukkan padamu seperti apa aku yang sebenarnya. Akan kuberitahu kamu mas.
Aku jauh lebih baik daripada wanita ini. Apa kamu rela, Mas? Wanita yang kamu cintai, tapi badannya dilihat oleh banyak pria. Apa kamu rela? Apa kamu ikhlas? Tanyaku kepada Mas Satria. Aku hanya ingin suamiku itu membuka pikirannya, agar dia bisa berpikir positif, agar dia tidak bodoh menjadi seorang pria. Kalau kulihat-lihat, Bunga ini bukan wanita yang baik. Bukan karena penampilannya saja, tapi gelagatnya sangat mencurigakan. Apa? Kamu ingin membuktikannya padaku? Kamu tidak salah. Aku yakin, badanmu tidak semenarik badan Bunga. Sudah jelas itu. Kata Mas Satria lagi. Ia masih tetap menghinaku. Baik, Mas. Kalau kamu tidak percaya, buktikan sendiri. Jam 12 malam nanti, aku tunggu di kamarmu. Ucapku tegas kemudian pergi dari hadapan mereka berdua. Aku sangat sakit hati dengan penghinaan Mas Satria. Aku sebenarnya tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Tapi, demi harga diri, aku akan mencoba. Aku pasti bisa. Kebetulan, tadi Ica membelikanku baju dinas juga. Semoga dengan baju itu, Mas Satria bisa membuka matanya bahwa aku ini lebih menarik daripada wanita yang ia banggakan itu. Karena aku adalah kekasih halalnya. Ya, memang terlihat murahan aku begini. Tapi, itu kan ke suamiku sendiri. Kurasa tidak apa. Semoga usahaku ada hasilnya nanti. Aku segera pulang ke rumah. Karena baju-bajuku tadi dibawakan oleh Ica. Dia tadi juga sudah bilang, kalau pakaiannya sudah diletakkan di kamar Mas Satria. Aku langsung membersihkan tubuhku dengan mandi. Aku berharap cara ini bisa membuat tubuhku lebih segar. Tak lupa aku laksanakan sholat Isya yang sempat tertunda. Kemudian, mengenakan pakaian yang sudah dibelikan oleh Ica. Ada lingerie berwarna hitam. Lingerie itu sangat seksi. Aku sebenarnya malu, tapi mau tidak mau aku harus begini, supaya suamiku tidak tergoda dengan wanita lain. Setelah bercermin, kulihat-lihat, cukup menarik juga tubuhku ini. Tidak terlalu buruk. Aku memoles wajahku dengan makeup tipis, seperti yang diajarkan oleh Ica. Ya, walaupun aku jarang dandan, tapi aku tahu cara dandan sedikit-sedikit. Tak lupa, aku memakai parfum pemberian Ica. Wanginya sangat soft. Aku benar-benar menyukainya. Semoga Mas Satria juga suka. Persiapanku untuk menyambut kepulangan Mas Satria sudah selesai. Sekarang, jam dinding sudah menunjukkan pukul 10 malam. Tapi Mas Satria belum pulang juga. Kenapa ya aku harus bilang jam 12 malam? Itu malah memberi waktu yang cukup banyak untuk mereka berbuat dosa. Bodoh sekali kamu, Nabila. Ucapku merutuki diri sendiri. Aku harus bagaimana ya? Apa aku kirim foto saja ke Mas Satria? Sepertinya ide yang bagus. Aku langsung mengambil ponselku. Ku ambil angle yang paling bagus. Lalu mengambil gambar diriku sendiri. Langsung ku kirim ke Mas Satria. Tak lama kemudian pesanku dibaca. Tapi hanya dibaca saja, tidak dibalas. Hingga jam sudah menunjukkan pukul 11. Suamiku belum juga pulang. Apa aku tidak semenarik itu di matanya ya? Sekali lagi, aku mengirimkan fotoku ke Mas Satria. Kali ini dibaca. Dan terlihat suamiku itu sedang mengetik pesan. Apa ya kira-kira balasannya? Ya, sebentar lagi aku pulang. Begitulah balasan dari Mas Satria. Hal itu membuatku sangat senang. Aku tidak menyangka kalau respon suamiku sebaik ini. Kupikir dia akan menghinaku dan merendahkanku. Tapi ternyata tidak. Apakah usahaku berhasil? Atau Mas Satria hanya berniat membuatku senang sementara? Ucapan suamiku memang benar adanya. Setengah jam kemudian, dia benar-benar sudah sampai di rumah. Aku sangat deg-degan sekali. Karena sekarang Mas Satria sudah membuka pintu. Aku sengaja mematikan lampu. Jujur, agak nervous. Tapi aku berusaha percaya diri. Mas Satria sudah membuka pintu kamarnya, lalu menyalakan lampu. Dan pandangan pertamanya langsung menuju ke arahku yang ada di atas kasurnya. Ya, walaupun aku tak diizinkan tidur di atas kasurnya ini, tapi aku nekat. Aku sudah siap dengan segala konsekuensinya. Mas Satria langsung menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Ia langsung berjalan mendekatiku.
Jantungku rasanya ingin copot. Aku deg-degan sekali, karena ini pertama kalinya Mas Satria dan aku sedekat ini. Kini wajah kami saling berhadapan. Aku hanya bisa memejamkan mata. Rasanya takut, tapi senang juga. Entahlah, aku takut jika Mas Satria malah melakukan hal yang tidak aku harapkan nanti. Sedetik kemudian, suamiku itu tertawa dan tersenyum sinis. Kenapa kamu sampai seperti ini? Apakah kamu semurahan itu dan segatal itu? Sehingga mengirimkan foto seperti itu kepadaku? Tanyanya dengan tegas. Aku bukan gatal, Mas. Aku ini istrimu. Dan itu hakku jika ingin menggoda suamiku. Jawabku. Apa? Hakmu? Tapi aku tidak suka. Dan aku tidak menginginkan kamu melakukan kewajibanmu itu. Kata Mas Satria dengan tegas. Matanya memerah. Dia terlihat sangat marah. Aku hanya menunduk. Takut bercampur aduk. Semuanya jadi satu. Aku benar-benar cemas sekarang. Apa yang sebenarnya Mas Satria akan lakukan nanti? Suamiku itu langsung membuka pakaiannya. Aku tidak tahu apa maksudnya. Kalau memang malam ini ia akan meminta haknya, akan kuberikan. Walau dia belum mencintaiku. Skip ya bun. Akhirnya terjadilah malam pertama itu. Setelah Mas Satria puas, ia langsung terkulai lemas di ranjangnya. Sementara aku sedikit menjauhkan tubuh ini dari Mas Satria. Aku tidak merasa bahagia, tapi aku malah menangis dan menyesal. Kenapa aku harus memberikannya pada Mas Satria? Padahal sudah jelas, dia itu tidak mencintaiku. Bahkan saat Mas Satria akan melepaskan, ia menyebut nama Bunga. Nama wanita yang sangat aku benci. Tentu, hatiku sangat sakit. Di saat seperti ini, dia malah menyebut nama wanita lain. Aku tidak tahu, Mas Satria sengaja atau memang dia lupa kalau saat ini dia sedang bersama aku, bukan dengan Bunga. Kenapa kamu menangis? Bukankah ini maumu? Tanya Mas Satria. Aku memang mau seperti ini, Mas. Karena kamu suamiku. Tapi kenapa kamu harus menyebut nama wanita lain? Kataku dengan tegas. Itu salahmu sendiri. Kamu sudah tahu kan? Kalau aku mencintai Bunga, bukan mencintaimu. Kamu malah menggoda aku. Jawab Mas Satria tanpa merasa bersalah. Emang, sejauh apa hubunganmu dengan wanita itu, Mas? Sehingga kamu sangat mencintainya. Tanya aku ingin tahu. Kami sudah jauh sekali. Bahkan untuk hal seperti ini, entah sudah berapa kali. Aku pun tidak bisa menghitungnya lagi. Jawab Mas Satria dengan santai. Hatiku semakin hancur. Ternyata, aku bukan yang pertama untuk suamiku. Ternyata sudah ada wanita lain yang terlebih dahulu tidur dengannya. Jahat kamu, Mas. Kupikir, kamu masih menjaga kesucianmu. Tapi ternyata, kamu benar-benar hina. Ucapku penuh penekanan. Aku benar-benar merasa sakit hati. Aku benar-benar merasa jijik dengan diriku sendiri. Kenapa aku harus menikah dengan laki-laki yang tidak bisa menjaga kehormatannya? Padahal, aku sangat menjaga kehormatanku selama ini. Ini adalah pertama kalinya aku melakukannya dengan suami sahku. Aku langsung pergi ke kamar mandi. Kubersihkan tubuh ini di bawah air mengalir dari shower. Aku menangis di sana. Tak bisa kututupi lagi kesedihan ini. Aku benar-benar merasa kecewa. Kenapa aku terjerumus seperti ini? Kenapa? Aku benar-benar merasa sesak. Tak kusangka kalau nasib seperti ini akan aku alami. Aku benar-benar merasa terhina. Setelah sedikit lega dan tenang, kusudahi kegiatan membersihkan diri ini. Ku ambil air wudhu dan akan kulaksanakan sholat tahajud. Aku memohon ampun pada Yang Maha Kuasa. Semoga dosa-dosaku diampuni. Iya, aku merasa apa yang aku lakukan ini suatu dosa. Padahal sebenarnya tidak, karena aku melakukannya dengan suami sahku. Setelah aku selesai sholat, tiba-tiba dikagetkan dengan suara Mas Satria. Ternyata kamu masih perawan ya? Lihat ini, kata Mas Satria sembari menunjuk spray yang ada bercak merah. Ya iyalah Mas, aku akan menjaga harga diriku. Tidak seperti kamu. Jawabku ketus.
Aku sangat marah dengan Mas Satria. Tidak kusangka dia setega ini padaku. Suamiku itu malah tertawa. Tertawa mengejek lagi tentunya. Hatiku sangat sakit, tapi aku hanya bisa menahannya. Sudahlah, menyerahlah dengan pernikahan ini. Aku tahu kamu pasti sangat sakit hati kan dengan perlakuanku. Menyerahlah. Aku akan langsung menceraikanmu kalau kamu memintanya. Karena aku tidak bisa menceraikanmu kalau bukan papi sendiri yang meminta. Kalau kamu yang meminta tentu bisa, kata Mas Satria. Kini ia malah membahas soal perceraian. Maaf Mas, mentalku tidak selemah itu. Akan kubuat kamu melupakan wanita itu karena kamu sudah merenggut kesucianku. Akan kupastikan Mas, kamu tidak akan lagi mau bertemu dengan wanita yang bernama Bunga. Ucapku dengan tegas. Aku sudah bertekad akan mempertahankan pernikahan ini. Karena pernikahan ini bukan main-main. Ya walaupun rasanya menyakitkan. Dan aku serasa ditipu. Tapi aku tidak akan menyerah begitu saja. Semoga dengan usahaku, aku bisa membuat Mas Satria lupa dengan wanita murahan itu. Hari demi hari berlalu. Kini, langkah pertama yang akan aku lakukan adalah ikut kemanapun suamiku pergi kecuali kerja. Setiap malam, aku selalu menguntit Mas Satria ketika ia keluar. Tentu, papi menjadi alatku untuk mengancam Mas Satria. Karena hanya itu yang bisa aku lakukan. Aku juga selalu berusaha berpenampilan menarik, agar tak kalah menarik dengan wanita yang bernama Bunga itu. Aku bahkan tak membiarkan mereka berdua untuk mesra-mesraan lagi. Aku selalu menjadi penghalang. Aku tidak ikhlas jika suamiku direbut oleh wanita lain. Aku lebih berhak dengan Mas Satria daripada Bunga. Tentu, aku tidak akan takut. Aku juga selalu memasak makanan yang enak untuk Mas Satria, walau dia enggan memakannya. Tapi aku berusaha, meskipun tidak dia hargai. Waktu demi waktu berlalu. Kini pernikahanku dengan Mas Satria sudah masuk yang ke 1 bulan. Kalau sebelumnya, Mas Satria akan marah ketika aku tidur di kasurnya. Kini ia tak marah lagi. Ya walaupun kalau ia marah aku tetap tidak peduli. Aku tetap tidur di samping suamiku. Malam ini, tidak sengaja, tanganku menyenggol tangan Mas Satria. Aku merasakan sesuatu yang berbeda. Untuk memastikannya lagi, ku pegang tangan suamiku itu. Benar, tangannya sangat hangat sekali. Kini, aku memberanikan diri untuk menyentuh kening Mas Satria. Ya Allah, ternyata badan suamiku panas. Aku panik. Aku langsung mengambil kompresan. Tak lupa mengambil paracetamol. Semoga dengan ini, panas Mas Satria segera turun. Suamiku itu bahkan sampai menggigil. Aku langsung memberikannya obat dan mengompresnya. Perlahan namun pasti, panas Mas Satria sedikit turun. Aku bahkan tidak tidur semalaman untuk merawatnya. Aku takut jika panasnya semakin tinggi. Itu artinya harus segera dibawa ke rumah sakit. Namun alhamdulillah, sekitar jam 4 pagi, badan Mas Satria tidak panas lagi. Kamu gak tidur semalaman ya? Tanya suamiku itu dengan suara lemah. Enggak Mas, aku sengaja gak tidur supaya bisa jagain kamu. Aku takut kamu kenapa-napa. Jawabku. Sekarang kamu tidurlah. Kan aku sudah gak apa-apa ini. Badanku udah agak enakan kok. Katanya lagi. Enggak Mas, aku masih khawatir. Biarlah aku jagain kamu sampai benar-benar sembuh. Aku benar-benar takut Mas. Jawabku. Gak apa-apa, kamu tidur aja. Kata Mas Satria. Ia tetap memaksaku untuk tidur. Ya walaupun sebenarnya mataku ini memang sangat mengantuk. Sebab semalaman tidak tidur. Enggak lah Mas, aku gak tidur. Aku juga gak ngantuk kok. Jawabku. Tapi sesaat kemudian, aku langsung menguap sampai beberapa kali. Tentu aku sangat malu. Bahkan Mas Satria yang melihatku sampai tersenyum. Mungkin ingin tertawa, tapi karena masih sakit jadi hanya bisa senyum saja. Sudahlah, tidur di sini, tidur di sampingku, kata Mas Satria.
sembari menepuk kasur yang ada di sampingnya. Karena memang ngantuk, akhirnya aku tidur tepat di samping Mas Satria. Tanpa ragu, aku memeluk suamiku itu. Aku tidak peduli Mas Satria mau mengizinkannya atau tidak. Tetap saja ku peluk ia. Namun di luar dugaanku, ia tak menolak sama sekali. Bahkan, ia membiarkan lengannya untuk menjadi bantalku. Saat ini, kami benar-benar berpelukan. Alhamdulillah. Apakah itu artinya Mas Satria sudah mulai mencintaiku? Kalau aku pribadi, aku sudah mencintai Mas Satria. Makanya, aku mati-matian mempertahankan rumah tangga ini. Walau aku harus menelan rasa sakit. Semakin lama berpelukan, kehangatan itu semakin terasa. Hingga terjadilah pergulatan kedua kalinya. Iya, yang pertama malam itu, dan ini yang kedua. Sekarang aku lebih nyaman daripada yang pertama. Walau aku tidak tahu, masihkah Mas Satria tidur dengan bunga. Semoga saja tidak lagi, karena selama ini aku selalu mengikuti kemana mereka pergi. Bukan tak pernah marah Mas Satria aku ikuti seperti itu. Tapi, demi bertahannya rumah tanggaku, aku menelan semua rasa sakit. Mereka sering bermesraan di hadapanku, bahkan berciuman. Tapi aku menahan rasa sakit ini. Dan aku berusaha agar mereka tidak melakukannya. Aku berusaha menjadi tameng agar mereka tak melakukan dosa. Ya walaupun usahaku tak semuanya berhasil, tapi setidaknya aku sudah berusaha. Alhamdulillah, setelah azan subuh berkumandang dan kami selesai melaksanakan sholat subuh, keadaan Mas Satria sudah semakin baik. Iya, kali ini adalah subuh pertamaku diimami oleh Mas Satria. Karena selama ini, Mas Satria tak pernah mau bangun untuk sholat subuh. Dia selalu bangun siang dan melalaikan kewajibannya itu. Semoga pagi ini menjadi awal yang baik. Semoga suamiku bisa berubah. Karena semalaman tak tidur, dan Mas Satria juga tidur tidak nyenyak. Akhirnya setelah sholat subuh itu kami sambung tidur lagi. Karena mata ini tidak bisa diajak kompromi. Hingga kami berdua bangun jam 10 siang. Malu rasanya, tapi mau bagaimana lagi? Nabila, tumben bangun siang. Ada apa? Tanya Papi. Iya Pi, maaf. Soalnya tadi malam badan Mas Satria panas. Jadi aku merawatnya sampai gak tidur semalaman. Jawabku apa adanya. Ya ampun, kenapa gak dibawa ke rumah sakit aja? Ini malah kamu jadi gak tidur semalaman kan? Kata Papi. Gak apa-apa Pi, kan merawat suami itu kewajibanku. Aku gak masalah. Jawabku. Alhamdulillah, Papi tidak salah memilihkan istri untuk Satria. Selain baik dan pintar masak, kamu juga mau mengurusi suami sampai seperti ini. Papi tidak menyangka kamu sebaik itu Nabila. Kata Papi memujiku. Papi tidak usah berlebihan. Itu sudah kewajiban seorang istri Pi. Jawabku. Iya Papi tahu nak. Tapi tidak semua istri mau seperti ini. Ucap Papi lagi. Iya Pi. Nabila hanya berusaha menjadi istri yang baik. Supaya rumah tangga aku dan Mas Satria bisa bertahan. Kataku dengan ragu. Tapi memang itu adalah tujuanku. Iya nak. Maafkan Papi ya. Karena Papi sudah memaksa kamu. Tapi semoga rumah tangga kalian langgeng dan bahagia. Papi berharap kalian bisa selamanya. Tidak ada yang namanya perpisahan. Papi mohon ya nak. Kamu bersabarlah dengan sikap Satria. Papi tahu selama ini Satria belum bisa baik kepadamu. Tapi Papi mohon, bertahanlah dan bersabarlah dengan sikap Satria. Ucap Papi dengan raut wajahnya yang sedih. Aku yakin Papi menaruh harapan besar kepadaku dan Mas Satria. Aku tidak boleh mengecewakan beliau. Kasihan beliau. Sudah tua
dan sakit. Tidak mungkin kan harus terbebani kalau sampai rumah tanggaku dan Mas Satria tidak baik-baik saja. Iya, Pi. Nabila akan selalu berusaha memberikan yang terbaik supaya rumah tangga kami tetap baik-baik saja. Jawabku sembari tersenyum ke Papi. Terima kasih ya, Nak. Terima kasih. Ucap Papi. Tidak usah terima kasih, Pi. Ini sudah kewajibanku sebagai istri, kataku lagi. Setelah selesai berbincang dengan Papi, aku masuk ke dalam dapur untuk membuat bubur. Akan kubuatkan bubur spesial untuk Mas Satria, supaya ia cepat sembuh. Ya, walaupun badannya tidak panas lagi, tapi aku yakin kalau soal makan, pasti belum enak rasanya. Semoga Mas Satria suka dengan bubur buatanku, kataku setelah selesai membuat bubur. Tak lupa, bekasnya aku cuci terlebih dahulu sebelum naik ke kamar. Tak sengaja, aku berpapasan dengan Mami. Mami, tadi Nabila buat bubur, apa Mami mau? Tanya aku ke Mami. Tentu saja, mertuaku itu tidak mau menjawab pertanyaanku. Ekspresinya semakin jutek. Dengan ekspresi malas, Mami melewatiku begitu saja tanpa menjawab pertanyaanku. Aku hanya bisa menelan salivaku, karena ternyata aku belum bisa membuat Mami suka padaku. Tapi aku tak boleh patah semangat. Aku pasti bisa. Mas Satria saja sudah mulai bisa aku taklukkan. Apalagi Mami, aku pasti bisa. Sesampainya di kamar, kulihat Mas Satria masih terbaring di kasur sembari bermain ponsel. Ini Mas, bubur dan susunya, kataku. Aku suapin ya Mas, ucapku lagi. Suamiku itu diam, tidak merespon. Namun suapan dariku ia terima. Ia memakan bubur itu dengan lahap sampai habis. Tidak ada yang tersisa sedikit pun. Lalu meminum susunya. Gimana Mas, enak ya masakanku? Tanyaku. Ia tidak tahu mau ngobrol apa, jadi aku basa-basi seperti itu saja. Mas Satria hanya mengangguk. Tetap saja, ia tidak mau mengobrol. Mungkin ia gengsi atau apa, tidak tahulah. Tapi aku sudah sangat bersyukur karena Mas Satria mau memakan masakanku. Yang sebelumnya melihat saja ia enggan, tapi kini dimakannya sampai habis. Tak sengaja, saat mengambilkan air putih untuk Mas Satria, mata ini melihat ke arah ponsel suamiku. Ternyata dia sedang chatting dengan Bunga. Mas, aku boleh minta sesuatu? Tanyaku ke Mas Satria. Minta apa? Jawabnya singkat. Aku boleh minta nggak Mas? Kamu tidak usah lagi menghubungi wanita itu. Kita perbaiki hubungan kita Mas. Aku yakin rumah tangga kita bisa bahagia. Pintaku ke Mas Satria. Emang kamu siapa? Ngatur-ngatur aku? Jawabnya ketus. Aku istrimu Mas. Kamu nggak lupa kan? Jawabku spontan. Iya, aku tahu kamu istriku. Tapi aku tidak mencintaimu. Gimana dong? Jawabnya santai. Jujur aku jengkel mendengar jawaban ini. Tapi aku harus sabar. Iya Mas, aku tahu. Kamu mungkin belum mencintaiku. Tapi aku istrimu. Aku berhak melarangmu untuk berbuat dosa. Aku tidak mau Mas, kamu terjerumus dosa seperti ini. Tolong Mas, hentikan hubunganmu dengan wanita itu. Kataku tegas. Kalau aku tidak mau, bagaimana? Jawabnya lagi dengan santai. Kamu harus bisa Mas, kamu harus mau. Karena itu dosa Mas. Ucapku berusaha mengingatkan Mas Satria kalau apa yang dilakukan itu adalah sebuah kesalahan besar. Aku tidak peduli, jawabnya. Kemudian pandangannya beralih lagi ke ponselnya. Ia tak lagi menoleh ke arahku. Aku diabaikannya. Mas Satria semakin asik chatting dengan Bunga. Sakit sudah pasti. Tapi aku hanya bisa bersabar. Sepertinya aku harus mengajak Ica bekerja sama. Aku langsung menuju kamar Ica. Karena ini hari Minggu, pasti dia ada di rumah. Cah, ini kakak, boleh masuk? Tanyaku. Boleh kak, masuk aja. Ica mempersilahkan aku masuk. Aku langsung cerita kepadanya tentang masalah yang aku alami. Iya, aku butuh bantuan Ica
untuk menghentikan hubungan Mas Satria dan Bunga. Jadi selama ini Bang Satria masih ada hubungan dengan wanita itu? Tanya Ica memastikan. Iya, bahkan, kata Bang Satria, dia sudah... Kalimatku terhenti, rasanya tak sanggup untuk mengatakannya. Tapi, kalau tak kukatakan, rasanya mengganjal. Bahkan apa, Kak? Tanya Ica penasaran. Bahkan mereka sudah lebih dari sekedar hubungan biasa. Jawabku pada akhirnya. Maksud kakak, Bang Satria dan Bunga udah... Kalimat Ica pun tergantung. Tapi aku sudah tahu apa maksud perkataannya. Aku mengangguk pelan, tanda mengiyakan pemikiran Ica. Astagfirullah, kok bisa? Benar-benar wanita murahan itu Bunga. Tenang aja, Kak. Aku akan pisahkan mereka. Tapi kamu jangan lakuin yang aneh-aneh ya. Kakak takut kamu terkena masalah. Ucapku mengingatkan Ica. Kakak tenang aja, semua beres. Jawabnya mantap. Aku tidak tahu rencana apa yang akan Ica lakukan. Dia juga tidak mau memberitahu aku. Ia merahasiakannya. Pokoknya kakak tenang aja, kakak terima beres. Aku pastikan mereka putus, gak akan pernah nyambung lagi. Jawab Ica. Ia tersenyum licik. Aku tidak tahu rencana apa yang ada di pikirannya saat ini. Namun aku percaya bahwa Ica benar-benar bisa membuktikan omongannya. Seminggu berlalu setelah aku mengadu ke Ica. Hari ini, aku mendapatkan berita yang sangat mengejutkan. Berita yang tidak aku sangka-sangka. Dan aku tidak kepikiran sebelumnya. Kakak sudah lihat belum beritanya? Tanya Ica menghampiriku. Berita apa? Tanya aku. Lihat nih. Ica memberikan ponselnya kepadaku. Aku langsung melihat berita yang sedang viral. Di sebuah aplikasi bernama TikTok. Di sana terpampang jelas foto Bunga yang bertuliskan pelakor kelas kakap. Para ibu-ibu harus hati-hati. Bila perlu, kalau melihat wanita ini, langsung dieksekusi saja. Begitulah kalimat yang tertulis di foto Bunga. Apa ini nggak berlebihan? Kasian dia, pasti dia malu. Tanya aku ke Ica. Kakak tenang aja. Kenapa sih harus mikirin dia? Dia itu jahat, sudah mengganggu rumah tangga kakak. Seharusnya dia sebagai wanita sadar kalau dia itu dan Bang Satria tidak bisa bersama lagi. Harusnya dia pergi dong dari kehidupan Bang Satria. Bukan malah masih nempel aja terus. Kata Ica dengan ekspresi kesal. Iya, kakak tahu. Tapi ini sangat viral. Dia pasti malu. Ucapku lagi. Jujur, aku merasa kasihan ke Bunga. Aku juga tidak menyangka kalau yang akan Ica lakukan adalah hal seperti ini. Di zaman sekarang, hal-hal seperti ini gampang sekali viral. Dan pelakunya pasti akan dihujat habis-habisan oleh netizen. Aku juga sempat melihat beberapa komentar. Komentarnya begitu pedas. Aku saja yang bukan pelakunya ikut nyelekit membaca komentarnya. Bahkan ada satu komentar yang sangat ngeri. Katanya ia akan menyiramkan air cabai ke tubuh Bunga. Kok serem banget ya, Cah? Kalau beneran dilakuin gimana? Tanya aku ke Ica. Aku merasa khawatir. Ya biarin aja lah, Kak. Kalau memang ada yang berani ngelakuin seperti itu. Bagus kan? Biar kapok tuh si Bunga. Kata Ica. Dia benar-benar tidak merasa takut. Sama sekali tidak takut. Kalau kamu dilaporin sama Bunga gimana? Atas pencemaran nama baik? Tanya aku ke Ica. Gak mungkin, Kak. Kakak tenang aja. Semua sudah aman. Sudah dikondisikan. Kata Ica dengan yakin. Aku sedikit lega. Karena aku juga tidak mau kalau sampai adikku ini terkena masalah. Komentar-komentar yang masuk semakin pedas. Aku bahkan bergidik ngeri saking seramnya komentar itu. Bukan hanya foto Bunga saja. Bukti perselingkuhan dia dengan suamiku juga diposting oleh Ica. Entah dia dapat dari mana. Padahal selama ini aku tak pernah memberikan apapun. Tapi kok Ica bisa dapat bukti chat mereka? Aku hanya berharap
Semoga identitas suamiku tidak terbongkar. Karena aku juga tidak mau kalau suamiku sampai malu. Apalagi keluarganya keluarga terpandang. Kalau sampai punya kasus seperti ini, pasti nama keluarganya langsung jelek. Aku tidak berharap itu terjadi. Kamu kenapa, Mas? Kok terlihat panik begitu? Tanyaku ke Mas Satria. Karena kulihat suamiku itu hanya mondar-mandir, sembari menggenggam ponselnya erat. Dia terlihat sangat panik dan takut. Ini loh, ada yang lagi viral. Dan itu chatku dengan bunga. Gimana ini? Bisa mampus aku kalau sampai papi tahu. Bisa malu juga keluarga besar kita. Katanya, raut wajahnya kini semakin panik. Kok bisa, Mas? Tanya aku pura-pura tidak tahu. Aku juga nggak tahu kenapa chatku dengan bunga bisa tersebar. Padahal, aku nggak ngerasa HP-ku disadap. Jawabnya bingung. Ya, namanya juga perselingkuhan, Mas. Seperti bangkai. Mau ditutupi seperti apa juga bakal ketahuan. Kalau sudah begitu, sekarang kamu mau apa? Lebih baik kamu cari aman. Putusin aja si bunga itu. Blokir nomornya. Hapus semua chat kamu dengan dia. Supaya nggak ada lagi yang bisa menyadap ponselmu. Dan nggak akan ada lagi bukti perselingkuhan kalian tersebar di sosial media. Ucapku memberi saran. Tapi nggak bisa dong. Aku mencintai bunga. Masih saja, Mas Satria mengatakan kalimat itu. Mas, penting mana? Bunga atau nama baik keluarga besarmu? Ucapku tegas. Mas Satria langsung terdiam, seolah tidak bisa menjawab pertanyaanku. Kalau antara keduanya, tentu lebih penting keluargaku. Jawabnya dengan lesu. Ya sudah, berarti kamu sudah tahu kan, langkah apa yang harus kamu ambil sekarang? Ucapku. Tapi gimana dong? Mas Satria masih bingung. Dia masih berat melepaskan wanita murahan itu. Mas, ingat. Keluarga itu lebih penting. Sementara, orang lain yang kamu cintai itu belum tentu bisa membuatmu bahagia. Dan belum tentu bisa menjagamu seperti keluargamu, Mas. Di mana-mana keluarga itu lebih penting daripada orang lain. Ingat itu, Mas. Siapa yang membesarkanmu dari kecil sampai sekarang? Orang tuamu. Apa kamu tega membuat mereka malu karena kelakuanmu? Tanyaku ke Mas Satria dengan tegas. Aku ingin suamiku itu berpikir bahwa orang tuanya jauh lebih penting daripada wanita murahan itu. Entahlah, aku tidak bisa berpikir sekarang. Sudahlah, kamu gak usah ikut campur. Ucapnya ketus kemudian pergi. Aku tak tahu dia akan pergi kemana. Tapi semoga tidak menemui wanita itu. Jam 12 malam, suamiku baru kembali ke rumah. Ia terlihat lebih tenang daripada tadi. Apa kamu sudah menemukan solusinya, Mas? Tanyaku. Sudah. Aku sudah memutus semua aksesku ke bunga. Kami tidak akan bisa berkomunikasi lagi. Aku juga sudah memutuskan hubunganku dengan dia. Awalnya dia gak mau. Tapi aku berpikir lagi bahwa keluargaku jauh lebih penting. Nama baik kami, itu segalanya. Kata Mas Satria dengan mantap. Aku lega mendengar jawabannya. Karena apa yang aku harapkan selama ini terjadi juga. Ya Allah, semoga setelah ini rumah tanggaku semakin baik. Selama ini aku tak pernah berhenti berdoa. Selain usaha, tentu doa aku tak pernah lupa. Semoga apa yang menjadi usahaku tidak akan sia-sia. Pagi itu, ada panggilan masuk di ponsel Mas Satria. Aku beranikan diri untuk mengangkatnya. Karena feelingku tidak enak. Ya, aku merasa bahwa nomor itu adalah nomor bunga. Karena tidak ada namanya, nomor baru. Aku mengangkatnya. Dan benarkah dugaanku? Itu suara bunga. Dia mengoceh panjang lebar. Tentu yang ia katakan tidak terima diputuskan oleh Mas Satria. Setelah ia selesai bicara, aku baru bersuara. Kamu mau kulaporkan ke polisi atau berhenti mengganggu suamiku? Kataku tegas. Bunga langsung terdiam. Mungkin dia tidak menyangka kalau aku bakal ngomong seperti ini. Untungnya, aku sudah sempat mengaktifkan rekaman di ponselku. Jadi percakapanku dengan bunga sudah terekam.
Aku punya bukti jika dia macam-macam. Kamu ya, berani-beraninya ngomong seperti itu ke aku. Aku dan Satria itu saling mencintai, jadi nggak mungkin kami bisa terpisahkan. Katanya masih terus saja berharap. Sudahlah Bunga, lupakan Mas Satria. Dia itu suamiku, bukan milikmu lagi. Berhentilah berharap. Kamu masih punya masa depan yang panjang. Carilah laki-laki yang single, supaya hidupmu lebih bahagia. Apa kamu tidak malu? Kamu sudah viral. Kataku, aku berharap Bunga bisa berpikir lebih jernih. Tapi Bunga tidak terima. Dia malah langsung mematikan sambungan telepon. Ya Allah, semoga Bunga bisa berpikir lebih baik. Semoga ia tidak lagi tergila-gila dengan Mas Satria. Aku langsung memblokir nomor itu. Tak lupa aku hapus juga supaya tidak ketahuan kalau Bunga baru saja menelpon. Terdengar, Mas Satria sudah akan keluar dari kamar mandi. Cepat-cepat, ku kembalikan ponsel itu ke tempatnya. Aku langsung berpura-pura memainkan ponselku. Sejak Mas Satria mengatakan bahwa ia sudah memutuskan Bunga, aku tak pernah mempertanyakan hal itu lagi. Aku percaya dengan suamiku. Ya walaupun ada rasa ragu dan takut di hati ini. Aku takut kalau Mas Satria diam-diam di belakangku masih bertemu dengan Bunga. Dan aku ragu, apakah Mas Satria sudah bisa melupakan wanita itu? Karena mau bagaimanapun, mereka itu saling mencintai. Jadi pasti tidak mudah. 1 bulan kemudian, Mas Satria pulang dengan raut wajah yang begitu marah. Kamu kenapa Mas? Kok marah begini? Tanya aku. Aku kesal. Karena aku baru saja melihat Bunga jalan dengan laki-laki lain. Jawabnya, saking kesalnya suamiku itu bahkan mengacak-ngacak rambutnya dan membuka pakaiannya secara asal. Kenapa kamu harus marah Mas? Bukankah kalian sudah putus? Tanya aku. Mas Satria langsung terdiam. Dia melihat sinis ke arahku. Semua ini gara-gara kamu. Andaikan aku tak menikah denganmu, pasti aku dan Bunga sekarang bahagia. Ucapnya tanpa berperasaan. Mas, apa kamu masih mencintai dia? Kenapa kamu bicara seperti itu? Kita menikah itu takdir. Seharusnya kamu lebih memilih hubungan yang sah daripada hubungan dosa. Ucapku dengan tegas. Ya, aku tahu kita memang sah. Dan apapun yang kita lakukan tidak akan dosa. Tapi aku belum bisa mencintaimu, Nabila. Mas Satria berkata dengan berteriak. Aku benar-benar terkejut. Aku hanya bisa memegangi dadaku. Baiklah Mas, kalau memang kamu belum bisa mencintaiku, aku akan pergi. Dan jika kamu masih mencintai wanita itu, silahkan kejar dia Mas. Aku merasa apa yang selama ini aku usahakan sia-sia. Sudah cukup Mas. Hatiku begitu sakit ketika kamu mengatakan bahwa kamu belum bisa mencintaiku. Perih rasanya. Aku tidak bisa bertahan di rumah tangga kita lagi. Ucapku pada akhirnya. Aku tidak tahu apakah aku sudah akan berhenti berjuang. Tapi jujur, aku benar-benar terluka dengan ucapan Mas Satria. Dia dengan tegas mengatakan kalimat itu. Dan secara sadar juga ia mengucapkannya. Itu artinya Mas Satria memang benar-benar tidak mencintaiku. Aku pamit Mas, kalau memang kamu tidak menginginkanku lagi. Aku tahu, aku bukan istri yang kamu harapkan. Wajar jika kamu begini. Mungkin sudah saatnya aku berhenti berjuang. Ucapku lagi. Aku segera mengambil tasku. Tas yang aku gunakan untuk membawa pakaianku dulu saat pertama kali tinggal di rumah ini. Aku hanya membawa pakaian lamaku saja. Semua pakaianku yang baru tidak ada yang kubawa. Semua aku tinggal. Karena menurutku, itu bukan hakku lagi. Selesai berkemas, aku langsung keluar dari kamar Mas Satria. Sedikitpun, Mas Satria tidak menahanku atau mengajakku bicara. Malam ini, rumah sepi. Karena Papi, Mami, Ica, dan Al sedang ada acara sendiri. Aku sengaja tidak ikut karena menunggu Mas Satria pulang. Tapi malah ini yang terjadi. Loh, Non mau kemana?
Tanya Bisurti. Ia bingung karena melihatku menenteng tas. Saya mau pergi, Bi. Saya mau pulang kampung. Jawabku. Kok gitu, Non? Ada apa, Non? Tolong jangan begini, Non. Saya bisa kena marah Tuan kalau Non sampai pergi. Ucap Bisurti berusaha menahanku. Sudahlah, Bi. Kalau soal itu, Bibi tidak usah khawatir. Nanti biar saya yang bilang sama Papi, kataku. Tapi Non, maaf ya, Bi. Aku tetap harus pergi. Terima kasih, Bibi selama ini baik sama aku. Sampaikan salam perpisahanku kepada Dinda dan Susi. Dan sampaikan juga permintaan maaf jika saya ada salah selama ini. Setelah mengatakan itu, aku melanjutkan langkahku. Bisurti masih berusaha menahan, tapi aku juga tetap kekeh ingin pergi. Aku segera pergi jauh dari rumah yang selama ini menjadi tempatku tinggal. 3 bulan aku di sini, dan sekarang saatnya aku pergi. Mungkin tempatku memang bukan di sini. Rumahku adalah di kampungku, jadi aku tak pantas berada di sini. Jelas, aku dan Mas Satria itu tidak sederajat. Aku hanyalah wanita kampung rendahan, pendidikan yang tidak seberapa. Aku hanya lulusan SMA, sementara suamiku lulusan S2. Dia anak orang kaya, punya perusahaan besar, penghasilannya miliaran per bulan. Sementara aku ini siapa? Bukan siapa-siapa. Mungkin aku dan dia memang tidaklah jodoh, karena kami tidak sepadan. Aku langsung naik ojek menuju ke terminal. Aku membeli sebuah tiket bus, karena uangku hanya cukup untuk membeli tiket bus saja. Saat ini di dompetku hanya ada uang 500.000 rupiah. Untuk beli tiket bus 150.000. Sisanya aku harus manfaatkan dengan baik. Iya, selama ini aku memang diberi nafkah oleh Mas Satria, tapi jumlahnya tidak menentu. Sesuai keinginannya saja mau beri aku nafkah berapa. Malam itu aku tak perlu menunggu lama, karena langsung ada bus yang menuju ke kampungku. Dan beruntungnya penumpang penuh, jadi busnya bisa langsung berangkat. 8 jam perjalanan aku baru sampai, karena keadaan jalanan yang macet. Sebab ada pohon tumbang, karena memang ini musim hujan, angin kencang. Jadi pohon-pohon di pinggir jalan rentan sekali untuk ambruk. Bapak dan ibu sangat terkejut melihat kepulanganku. Loh, Nak, kok kamu tiba-tiba pulang? Malam-malam begini pula. Kenapa? Tanya ibu khawatir, karena memang ini sudah hampir subuh hari. Wajar kalau mereka khawatir begini. Langsung kupeluk erat ibu. Tak bisa lagi membendung air mata ini. Aku menangis sampai ingusku kemana-mana. Iya, terlalu sedih. Karena tak menyangka nasib rumah tanggaku yang aku perjuangkan berujung seperti ini pada akhirnya. Aku sudah siap, Bu. Jika memang Mas Satria akan menceraikanku, aku ikhlas. Ucapku ke ibu setelah menceritakan semuanya. Iya, tak ada lagi yang kututupi. Orang tuaku juga merasa bersalah, karena mereka terburu-buru menerima lamaran dari keluarga Mas Satria, sehingga menjerumuskanku dalam permasalahan yang begitu pelik seperti ini. Bapak sama ibu tidak usah merasa bersalah. Semua ini sudah takdir. Kita harus sabar menerimanya. Ucapku. Ya, walaupun hatiku merasa sakit, tapi aku harus bisa menenangkan orang tuaku. Aku tak boleh membuat mereka semakin khawatir. Apalagi sampai mereka merasa bersalah. Aku tidak mau mereka seperti itu. Karena sangat mengantuk, aku baru terbangun dari tidur jam 9 pagi. Itu pun karena aku mendengar ponselku yang tidak berhenti berdering. Setelah kulihat, ternyata panggilan dari Ica. Kakak kemana? Kok nggak ada di rumah? Tanya Ica dengan nada yang khawatir. Kakak di kampung. Kakak pulang ke rumah orang tua kakak. Jawabku. Kenapa? Ada apa? Kenapa jadi begini? Tanya Ica bertubi-tubi. Sudahlah, Dek. Kakak sudah ikhlas. Kakak menyerah. Kakak nggak sanggup lagi berjuang. Ucapku menjelaskan. Tapi Kak, kita sudah berjuang sejauh ini. Masa kakak mau menyerah begitu saja? Tanya Ica.
Maaf dek, kakak udah gak bisa. Maaf ya, sekali lagi maaf. Ucapku. Aku hanya bisa meminta maaf pada adikku yang baik itu. Karena tak tahu lagi harus bicara seperti apa. Hatiku benar-benar sakit. Aku butuh waktu untuk menyembuhkan semua ini. Tidak terasa, sudah 2 minggu aku di kampung. Sama sekali Mas Satria tidak ada menghubungiku. Hanya Ica saja yang kerap menelponku. Kalau Papi beberapa kali menelpon dan memintaku untuk kembali ke sana. Tapi dengan sabar dan dengan kalimat yang halus aku memberi penjelasan ke Papi. Beruntungnya, beliau mau mengerti. Tapi aku tidak mengatakan kalau Mas Satria ada wanita lain. Aku hanya bilang, sulit bagi kami untuk menyatukan perasaan. Jadi, aku menyerah. Begitulah penjelasan yang aku berikan ke Papi, agar beliau tidak kepikiran. Di saat aku masih sarapan, tiba-tiba ponselku berdering. Ternyata Ica yang menelpon. Halo, Assalamualaikum Ca, ada apa? Tanya aku. Waalaikumsalam Kak. Gawat. Jawab Ica. Mendengar kata gawat, aku langsung panik. Gawat kenapa Ca? Kamu kenapa? Tanya aku. Bukan aku yang kenapa-napa Kak, tapi Bang Satria. Di hari ini akan menikahi Bunga. Tolonglah Kak gagalkan pernikahan mereka. Aku gak ikhlas kalau Bang Satria menikah dengan wanita itu. Dia itu bukan wanita baik-baik. Ucap Ica memohon. Tapi Ca, kalau memang Mas Satria mau menikahi Bunga, berarti mereka memang saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan. Kakak bisa apa? Percuma juga. Mas Satria tidak mencintai kakak. Jadi untuk apa? Biarlah mereka bahagia. Ucapku. Sebenarnya aku sakit hati mendengar berita dari Ica ini. Tapi aku bisa berbuat apa? Aku tidak pernah diinginkan oleh Mas Satria. Jadi percuma saja kan kalau aku memperjuangkan cintaku. Aku lelah kalau berjuang sendiri. Tapi Kak, kakak kan tahu kalau Bunga bukan wanita yang baik. Apa kakak rela kalau Bang Satria disakiti oleh Bunga? Seketika pertanyaan Ica membuatku bingung. Rasa cintaku untuk Mas Satria memang masih ada. Dan tentu, aku tidak rela jika orang yang aku cintai itu disakiti. Namun, harga diriku jauh lebih penting daripada cinta. Maaf Ica, kakak gak bisa. Kalau memang Mas Satria mau menikahi wanita itu, silahkan, kakak ikhlas. Dan kakak harap Mas Satria segera mengurus perceraian kami. Dan kakak berharap semoga secepatnya menerima surat perceraian itu. Kataku dengan yakin. Iya, aku lebih mementingkan harga diriku dan marwahku sebagai seorang istri sah. Aku tidak akan memperjuangkan lagi suami seperti Mas Satria. Tidak ada gunanya. Untuk apa aku berjuang mati-matian, sementara dia tetap mencintai wanita lain. Ica pun menyerah membujukku. Dia memilih mengalah dan diam. Seminggu setelah Ica mengabariku, tak pernah lagi dia menghubungiku. Mungkin dia kecewa padaku. Tapi ya sudahlah. Aku memang tak bisa memaksakan diriku. Aku lebih mencintai diriku sendiri daripada Mas Satria. Aku juga tidak mau terluka 2 kali jika kembali ke orang yang sama. Aku sangat takut akan hal itu. Sudah hampir 2 minggu Ica tidak menelponku. Tapi hari ini dia menghubungiku lagi. Ada apa ya? Kenapa perasaanku jadi tidak enak? Berita apa lagi yang akan dia beritahu? Aku segera menjawab panggilannya. Tanpa mengucapkan salam, Ica langsung mengatakan ini hal yang sangat mengejutkan. Kakak, Papi masuk rumah sakit. Papi shock gara-gara tahu kalau Bang Satria menikahi wanita itu. Kakak bisa kan jenguk Papi? Tolong Kak. Pinta Ica. Suaranya pun terdengar menangis. Aku jadi tidak tega. Apalagi ini menyangkut Papi. Aku langsung memutuskan hari itu juga berangkat ke kota untuk menjenguk Papi. Ica juga sudah memberi alamat rumah sakitnya. Aku langsung menuju ke sana. Kakak, sapa Ica setelah melihat kedatanganku. Aku langsung memeluk Ica dengan erat. Kamu yang sabar ya, Ca. Kita harus doain Papi, semoga Papi cepat sembuh. Kita harus yakin, kalau Papi sembuh, pasti sembuh. Ucapku berusaha memberi semangat ke Ica. Iya, Kak.
Cuma itu yang bisa kita harapkan sekarang. Karena keadaan papi kritis. Dan dokter pun tidak bisa menjanjikan apa-apa. Kata Ica menjelaskan keadaan papi yang sangat kritis. Astagfirullah. Ya sudah, Ca. Sekarang kita cuma bisa banyak-banyak berdoa. Semoga Allah masih mengizinkan papi bersama kita dalam waktu yang lebih lama. Ucapku lagi. Di sana juga ada Mami, Bunga, dan Mas Satria. Wanita itu selalu nempel terus ke Mas Satria. Masih ada sedikit rasa cemburu di hati. Tapi, tak boleh aku tunjukkan. Aku harus pandai menyembunyikannya. Sepertinya, Mami sangat setuju dengan hubungan Mas Satria dan juga Bella. Mungkin karena itulah, Mas Satria berani melakukan perselingkuhan meskipun sudah menikah denganku. Karena memang didukung oleh Mami. Sayang, kita pulang yuk, aku capek. Rengek Bunga ke Mas Satria. Aku hanya mendengarkan. Tidak menoleh sedikit pun ke arah mereka. Ya udah, ayo kita pulang. Jawab Mas Satria. Namun sepertinya Mami tidak suka. Karena apa yang Bunga lakukan tidak sesuai dengan pemikiran Mami. Kamu kok malah enak-enakan mau pulang? Sudah tahu papi masih kritis. Kok malah mau pulang begitu aja? Protes Mami. Kan di sini ada perawat, Mi. Ada Mami, ada Ica, dan ada wanita itu. Ya, nggak apa-apa dong. Kita gantian. Kami pulang dulu. Mau istirahat. Ucap Mas Satria membela Bunga. Kamu ini ya, sudah berani kamu meninggalkan keluargamu yang sedang sakit demi menuruti wanita ini. Ucap Mami dengan ketus. Mami terlihat sangat marah. Aku tidak menyangka kalau Mami bakal mengatakan ini. Karena aku pikir, Mami akan setuju saja dengan semua perkataan Bunga. Kok Mami gitu sih? Aku kan cuma capek, Mi, mau istirahat. Kini Bunga yang berkata, terserah, sana kalau mau pulang. Kalau lebih mau mementingkan wanita itu, silakan kamu pulang, Satria. Ucap Mami dengan tegas ke Mas Satria. Laki-laki yang pernah menjadi suamiku itu hanya diam. Tidak berani berkata apa-apa. Sementara wanita yang ada di sampingnya terus saja mengajaknya untuk keluar dari rumah sakit. Ia terus merengek agar bisa pulang. Ayolah sayang, kita pulang, aku capek banget, ngantuk. Rengeknya lagi. Tanpa menghiraukan ucapan Mami dan ayahnya yang sedang kritis di sana. Mas Satria pulang bersama istri barunya. Setelah mereka agak jauh, barulah Ica bersuara. Lihat tuh, Mi, mantu pilihan Mami. Apa punya perasaan dia? Enggak. Bahkan Bang Satria yang selama ini sangat menyayangi papi sampai dibuat seperti itu. Apa Mami tidak bisa berpikir bahwa Bunga itu bukan wanita yang baik? Apa dengan setelah kejadian ini Mami masih menyayanginya sebagai menantu? Kata Ica ngomel ke Maminya. Ica, kamu jangan ngomong kayak gitu ke Mami. Meskipun lagi kesal ke orang tua gak boleh bentak. Aku berusaha mengingatkan Ica. Iya kak, aku ngerti. Tapi aku emosi banget sama Mami. Karena dia tidak bisa melihat siapa yang baik dan siapa yang buruk. Kata Ica lagi dengan tegas. Mami hanya diam, tidak menjawab ucapan putrinya. Mungkin ada rasa penyesalan di hati Mami. Aku bisa melihat itu dari sorot matanya. Sesekali, aku juga melihat Mami melirik arahku, tapi aku berpura-pura tidak tahu. Bukannya tak ingin mengajak Mami mengobrol, tapi aku bingung mau ngomong apa. Karena selama menjadi menantunya, kami tak pernah bicara apapun. Kalaupun bicara, pasti kalimat yang keluar dari mulut Mami sangat menyakitkanku. Sampai berjam-jam, suasana hanya hening. Tidak ada yang bicara. Mami, aku dan juga Ica hanya sama-sama diam. Di tengah malam, dokter melakukan pemeriksaan ke papi. Kondisi papi bukannya semakin membaik, tapi malah semakin memburuk. Bahkan kata dokter, jika semua alatnya dicabut, maka papi sudah tiada. Karena detak jantung papi semakin lemah. Bahkan, mendekati tiada. Itulah yang membuat harapan papi hidup semakin kecil. Aku rasanya tak sanggup. Apalagi kalau sampai pada akhirnya, papi akan pergi meninggalkan kami. Aku memilih mengambil air wudhu dan sholat di musola rumah sakit. Kupanjatkan doa. Hanya doa yang bisa aku lakukan sekarang. Aku bahkan sampai menangis, karena aku tidak sanggup kalau papi sampai pergi. Setelah aku selesai berdoa,
ada seseorang yang memelukku. Aku kaget. Awalnya aku takut kalau itu orang jahat. Tapi setelah kulihat ternyata itu Mami. Mami, ucapku. Aku langsung membalas pelukan Mami. Kupeluk Mami dengan erat. Kubiarkan Mami menangis sampai tenang. Nabila, maafin Mami ya. Selama ini Mami banyak salah sama kamu. Mami pikir kamu bukan menantu yang baik. Tapi ternyata Mami salah. Bahkan saat seperti ini. Dan kamu sudah ditinggalkan oleh Satria. Kamu masih mau datang ke sini untuk mendoakan Papi. Bahkan kamu sampai menangis cuma untuk mendoakan Papi. Sementara menantu yang selama ini Mami harapkan peduli pun tidak dengan keadaan Papi. Akhirnya Mami mengungkapkan perasaannya. Mami, Nabila sayang sama Papi dan Mami. Nabila sudah menganggap kalian seperti orang tua Nabila sendiri. Jadi kalau ada apa-apa, pasti Nabila sedih dan turut prihatin. Cuma doa yang bisa Nabila kasih ke Papi, Mi. Cuma doa yang bisa Nabila mohonkan ke Allah, semoga Papi diberi kesembuhan. Cuma itu, Mi. Tidak ada lagi yang lain. Karena dokter juga sudah berusaha semaksimal mungkin. Ucapku menjawab perkataan Mami. Makasih ya Nabila. Sekali lagi Mami minta maaf. Mami menyesal sudah menganggap kamu menantu yang buruk. Padahal kamu adalah menantu terbaik yang pernah Mami punya. Setelah mengatakan itu, Mami langsung memelukku dengan erat lagi. Mami gak salah. Dan Nabila sudah maafkan Mami. Kita seperti ini hanya karena kita kurang mengenal, Mi. Kalau kita sudah saling kenal, pasti kita paham bagaimana sifat kita masing-masing. Kalau kita dekat, pasti kita tahu kan, Mi, bagaimana perasaan kita. Ucapku ke Mami. Kamu benar, Nabila. Kita memang selama ini gak pernah dekat. Karena Mami menutup diri dari kamu. Mami tidak mau dekat, apalagi bicara sama kamu. Maafin Mami ya, Mami terlalu sombong. Maafkan semua penghinaan Mami yang selama ini Mami lontarkan ke kamu. Maafkan Mami. Lagi-lagi Mami meminta maaf. Akhirnya, setelah malam itu, hubunganku dengan Mami semakin membaik. Mami sudah mau ngobrol. Dan Ica tidak menyangka kalau secepat itu perubahannya. Padahal Ica berpikir, kalau sampai kapanpun, Mami tidak akan mau menerimaku. Tapi setelah melihat semua yang terjadi, Mami sadar bahwa yang baginya itu buruk belum tentu. Malah sebenarnya yang Mami lihat buruk adalah yang terbaik untuknya. Pagi menjelang. Alhamdulillah, ada kabar baik tentang kondisi Papi. Papi sudah berhasil melewati masa kritisnya. Detak jantungnya kembali normal. Dan kata dokter, ini sebuah mukjizat. Ada harapan untuk Papi. Setelah 24 jam lebih dirawat, Papi sadar. Papi sudah bisa membuka matanya dan boleh dijenguk. Tapi sampai siang, Mas Satria dan Bunga juga belum kembali ke rumah sakit. Entahlah, kenapa mereka bisa seperti itu. Padahal yang sakit adalah mertua dan ayahnya sendiri. Kemana ya Satria? Kok belum datang juga jam segini? Tanya Mami ke Ica. Gak tahu tuh, Mi. Palingan istrinya yang gak ngebolehin Bang Satria kesini. Kata Ica menduga-duga. Kamu gak boleh ngomong gitu, Ca. Bisa jadi kan kalau Mas Satria lagi sibuk. Kataku, aku tidak ingin mereka seuzon ke Mas Satria. Karena kita gak tahu kan apa yang terjadi sebenarnya. Kami pun bergantian berjaga. Aku meminta agar Mami istirahat terlebih dahulu, supaya bisa tidur. Karena aku khawatir, kalau Mami tidak tidur, nanti malah ikut sakit juga. Alhamdulillah Mami mau istirahat, karena keadaan Papi sudah jauh lebih baik. Sementara aku dan Ica tetap stay untuk berjaga. Takut kalau terjadi sesuatu. Jadi tetap harus ada yang standby di sini. Di sore harinya, Mas Satria dan Bunga baru datang. Gimana keadaan Papi? Tanya Mas Satria ke Ica. Namun Ica hanya diam.
tidak mau menjawab pertanyaan abangnya itu. Cah, jelasin dong, pintaku ke Ica. Malas, jawabnya. Ica memang terlihat sangat kesal. Bahkan untuk menjelaskan keadaan papinya dia tidak mau. Akhirnya mau tidak mau, aku yang mengatakannya pada Mas Satria. Alhamdulillah Mas, papi sudah bisa melewati masa kritisnya. Dan papi sudah sadar. Barusan kami jenguk, tapi sekarang jam besuknya sudah habis. Kataku menjelaskan ke Mas Satria. Ya ampun, kita telat ke sini berarti. Kamu sih, pakai acara kelamaan dandannya. Jadi telat kan, gak bisa besuk papi. Kata Mas Satria memarahi istrinya. Oh, jadi kalian telat ke sini gara-gara dia dandan. Jadi ini nih, istri yang kamu anggap baik. Jadi ini nih, wanita yang kamu bangga-banggakan selama ini, Bang. Ucap Ica dengan ketus ke Mas Satria. Kamu gak boleh ngomong gitu dong, Dek. Mau bagaimanapun, Bunga itu istri abang. Kata Mas Satria. Iya, gara-gara kamu menikahi wanita ini, papi kritis dan sampai koma. Kamu sadar gak sih, Bang? Kalau kamu menikahi wanita ini, kesialan bagi keluarga kita. Bukalah matamu, Bang. Kamu seharusnya bisa melihat siapa yang baik dan siapa yang jahat. Kata Ica dengan tegas. Tapi Mas Satria tetap tidak peduli. Dia masih tetap membanggakan istrinya itu. Aku hanya bisa menarik nafasku panjang untuk menahan emosi. Udahlah, Cah. Kamu gak usah ikut campur urusan abangmu. Kami ini sudah menikah, jadi sudah sepantasnya. Kalau Bang Satria itu lebih menyayangi aku daripada kamu dan juga papi. Ucapan Bunga sangat mengejutkan kami semua. Kami semua tidak menyangka kalau Bunga bisa mengatakan itu. Dan plot twistnya, ternyata Mami mendengar ucapan menantu kesayangannya. Tanpa aba-aba, Mami langsung menampar Bunga dengan sangat keras, membuat wanita itu terkejut bahkan hampir saja terjatuh. Tapi untunglah, dia masih sempat berpegangan pada tembok. Jaga mulutmu ya. Tidak kusangka. Kamu itu benar-benar jahat. Bisa kamu mengatakan ini? Tega. Dasar tidak punya hati. Ucap Mami benar-benar marah. Satria, sekarang Mami tegaskan ke kamu. Pilih wanita ini atau pilih keluarga. Kalau pilih wanita ini, silahkan kamu angkat kaki dari rumah. Dan tidak akan pernah harta sepeser pun kami wariskan ke kamu. Kami tidak mau punya anak durhaka seperti kamu, Satria. Ucap Mami tegas ke Bang Satria. Mas Satria hanya diam. Dia bahkan tidak tahu harus mengatakan apa. Sementara wanita yang ada di sampingnya hanya bisa memegangi pipinya yang sakit, mungkin masih terasa panas. Sekarang jawab, kamu pilih aku atau keluargamu? Ucap Bunga tiba-tiba. Hal itu semakin mengejutkan Mas Satria. Tapi tunggu, kalau kamu pilih aku, kamu gak akan dapat apa-apa. Terus, kehidupan kita gimana? Selama ini kan kamu hidup dari harta orang tuamu, bekerja saja di perusahaan orang tuamu. Terus kalau kamu gak dapat apa-apa, terus gimana dong? Aku gak mau hidup susah. Kata Bunga. Akhirnya watak aslinya terkuak juga oleh mulutnya sendiri. Jadi maksud kamu, kalau aku gak punya apa-apa, kamu gak mau sama aku? Tanya Mas Satria kepada istrinya itu. Ya aku realistis aja, Sat. Kalau kamu gak kaya, aku juga gak mau. Kalau kamu bukan dari keluarga terpandang, dari keluarga Wijaya, aku gak mungkin rela menahan malu karena viral. Sebab aku dikatai pelakor di sosial media. Aku menahan semua itu. Cuma demi apa? Supaya bisa menikah dengan kamu. Supaya hidupku enak. Tapi kalau ujung-ujungnya hidupku susah, aku gak mau. Kata Bunga lagi. Kalimatnya sangat terdengar jelas di telinga kami semua. Mami langsung melirik tajam ke arah Mas Satria. Sudah dengar kamu? Pengakuannya sendiri. Seharusnya kamu bisa membuka mata, Satria. Ucap Mami tegas ke Mas Satria. Iya, Mi. Satria sadar. Kalau dia itu bukan wanita yang baik. Satria menyesal, Mi. Maafin Satria. Gara-gara Satria terlalu mencintai wanita itu. Sampai Satria membuat papi begini. Maafin Satria, Mi. Mas Satria berlutut di hadapan ibunya. Dia meminta maaf dengan tulus.
Iya Satria, Mami sudah memaafkan kamu. Tapi Mami mohon, tinggalkan wanita ini. Ucap Mami. Bunga, aku ceraikan kamu sekarang. Kamu bukan istriku lagi. Ucap Mas Satria tegas. Ya sudah, gak apa-apa, aku terima. Karena aku juga gak mau hidup susah. Aku juga gak mau kalau aku gak diterima di keluarga suamiku. Membosankan. Melelahkan itu. Aku mau hidup enak menikah, bukan susah begini. Katanya kemudian pergi. Suasana langsung hening. Setelah Bunga pergi, kami berempat duduk di kursi tunggu. Hingga akhirnya dokter keluar. Karena beberapa saat yang lalu masuk untuk melakukan pemeriksaan ke Papi. Alhamdulillah Pak Bu. Pak Wijaya keadaannya semakin membaik dan sudah bisa dipindahkan ke ruang perawatan. Kata dokter menjelaskan. Alhamdulillah, kami semua lega. Karena Papi bisa melewati masa kritisnya. Papi sudah dipindahkan ke ruang rawat. Kami semua sudah bisa menjenguknya dengan bebas. Satria, Papi boleh minta sesuatu? Tanya Papi ke Mas Satria. Iya Pi, boleh. Apapun yang Papi minta, Satria pasti turuti. Jawab Mas Satria dengan yakin. Papi cuma mau kamu balikan lagi dengan Nabila. Papi cuma pengen melihat kalian bahagia. Nabila itu gadis yang baik. Kamu pasti akan menyesal kalau tidak bersamanya. Tolong tinggalkan wanita itu, Papi mohon nak. Ucap Papi dengan suara lemah. Karena memang keadaannya belum benar-benar pulih. Iya Pi, Satria sudah sadar sekarang. Satria juga sudah menceraikan wanita itu Pi. Tapi kalau permintaan Papi yang satu itu agar bisa balikan lagi dengan Nabila, Satria nggak tahu Pi. Apakah Nabila mau? Karena kesalahan Satria ke Nabila sudah sangat banyak. Satria banyak dosa ke Nabila Pi. Ucap Mas Satria dengan menunduk. Gimana Nabila? Kamu mau balikan gak sama Satria? Tanya Papi sembari melihat ke arahku. Maaf Pi, Nabila belum bisa kasih jawaban. Jujur, hati Nabila masih sakit. Tapi, jika nanti hati Nabila sudah baik, mungkin Nabila bisa mempertimbangkan permintaan Papi. Jawabku. Aku kali ini tidak mau lagi berkorban demi orang lain. Bukan aku tak sayang Papi, bukan juga tak mau menuruti permintaan Papi. Tapi aku hanya takut kalau aku akan diperlakukan hal yang sama oleh Mas Satria. Aku takut jika ia belum bisa mencintaiku dan kejadian sama akan terulang lagi. Jujur, aku belum siap kalau seperti itu. Waktu pun berlalu sejak hari itu. Papi sudah diperbolehkan pulang karena keadaannya sudah cukup stabil. Papi melakukan rawat jalan saja. Papi kini menanyakan lagi tentang permintaannya kala itu. Dan aku sudah memutuskan untuk memberi jawabannya hari ini. Kasihan juga Papi jika harus menunggu dalam waktu yang lama. Jadi bagaimana? Apa kamu mau menerima Satria lagi, nak? Tanya Papi. Aku memang belum pulang ke kampungku. Itu atas permintaan Mami dan Papi. Mereka mau aku tinggal di sini sampai Papi benar-benar sembuh. Baik, Pi. Nabila akan kasih jawabannya sekarang. Sebenarnya Nabila masih mencintai Mas Satria. Tapi rasa sakit hati ini masih membekas di hati Nabila. Dan Nabila sulit untuk melupakan luka itu, Pi. Namun, Nabila sangat menyayangi Papi dan Mami. Nabila sudah menganggap kalian orang tua Nabila sendiri. Dan Nabila pantang untuk menolak permintaan orang tua Nabila. Jadi dengan bismillah, Nabila mencoba untuk menerima Mas Satria. Namun, kesempatan ini untuk terakhir kalinya. Jika Mas Satria melakukan kesalahan yang sama, maka tidak akan lagi ada kesempatan berikutnya. Jawabku tegas, dan semoga bisa dimengerti oleh Papi dan Mami.
Di sana juga sudah ada Mas Satria dan Ica. Mereka ikut menyaksikan. Mas Satria terutama yang paling terlihat gugup. Ia sedari tadi hanya memejamkan mata. Mungkin ia takut dengan jawabanku. Kamu serius, Nabila? Mau menerima aku? Tanya Mas Satria. Bismillah, insya Allah Mas. Tapi ingat, ini kesempatan terakhir. Jawabku. Makasih Nabila. Aku janji akan berusaha berubah menjadi yang lebih baik. Kita akan perbaiki rumah tangga kita. Ucap Mas Satria. Amin. Semoga kamu bisa menempati janji ya Mas. Karena aku tidak mau jika rumah tangga dipermainkan. Ucapku. Iya, aku janji. Mas Satria terlihat bahagia setelah aku menerimanya lagi. Semoga kali ini keputusan yang aku ambil tidak salah. Kami pun menikah ulang. Karena itu sudah jatuh talak 2. Jadi harus ijab kabul lagi. Sekarang kami sudah sah menjadi pasangan suami istri. Lagi. Ya, karena pernikahan yang kedua kalinya. Masya Allah luar biasa. Perubahan sikap Mas Satria di luar dugaan. Dia jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ia selalu memperlakukanku dengan lembut. Tak pernah berkata kasar atau menghinaku. Bahkan dia selalu berhati-hati saat berbicara denganku. Aku bersyukur. Semoga semua ini terus seperti ini. Rumah tangga kami akan selalu harmonis seperti ini. Tak hanya aku dan Mas Satria yang bahagia. Papi dan Mami pun ikut bahagia. Kesehatan Papi semakin hari semakin membaik. Mungkin inilah efek dari hati yang selalu bahagia. Jadi kesehatan pun ikut membaik. 6 bulan setelah pernikahan kedua kami, aku dan Mas Satria dikaruniai anak pertama kami. Iya, aku positif hamil. Usia kandunganku sekarang 1 bulan. Tentu hal itu semakin membuat Papi dan Mami bahagia. Papi semakin sehat. Apalagi Mami. Dia sangat menyayangiku. Bahkan, apapun yang aku inginkan selalu diusahakan oleh Mami. Perhatian Mami ke aku jauh lebih besar daripada perhatian Mas Satria. Aku benar-benar bersyukur karena aku bisa disayangi oleh suami sekaligus mertua. Waktu pun berlalu, usia kandunganku semakin besar. Papi dan Mami meminta agar Bapak dan Ibu tinggal di sini bersama kami. Agar jika aku rindu, tak payah lagi harus pulang kampung. Biarlah rumah di kampung ditempati oleh saudara Bapak dan Ibu. Mereka diminta untuk tinggal di sini. Aku bersyukur dengan keputusan ini, karena aku tak lagi berjauhan dengan orang tuaku. Jadi ketika rindu, mereka ada di hadapanku. Usia kehamilanku sudah 9 bulan. Karena suatu hal aku tak bisa melahirkan secara normal. Jadi aku harus melakukan operasi. Alhamdulillah operasi berjalan lancar. Pasca lahiran, banyak sekali yang merawatku. Papi, Mami, Bapak, Ibu, Mas Satria, Ica, dan Al bergantian menjagaku dan juga bayiku. Aku sama sekali tak pernah merasa sendiri. Karena setiap kali aku kerepotan dan butuh sesuatu, mereka siap siaga membantu. Terutama anakku, ia selalu menjadi pusat perhatian. Ia terlihat sangat tampan seperti Mas Satria. Semoga ia kelak menjadi anak yang soleh dan bisa membanggakan kami. Anak lelaki pertama kami beri nama Dewa. Kalau kabar Bunga terakhir ku dengar, dia ditangkap polisi sebab menjadi pelakor lelaki lain. Istri sahnya tak terima sehingga melaporkan Bunga ke polisi. Alhasil, dia mendekam di penjara sekarang. Mungkin itulah balasan yang pantas untuk Bunga. Karena sudah diingatkan, tapi tetap aja ngeyel.